Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Terowongan bawah laut adalah infrastruktur transportasi yang dibangun di bawah dasar laut atau perairan. Terowongan ini dapat digunakan untuk menghubungkan dua daratan atau pulau yang terpisah oleh air. Pembangunan terowongan bawah laut melibatkan teknologi rekayasa yang canggih dan tahan air. Beberapa karakteristik umum terowongan bawah laut meliputi: terowongan bawah laut harus dirancang agar tahan terhadap tekanan air dan memastikan keamanan strukturalnya di bawah air. Karena terbatasnya sirkulasi udara di terowongan, perlu ada sistem ventilasi yang efisien untuk memastikan pasokan oksigen yang cukup dan mengatasi emisi gas buang dari kendaraan. Terowongan bawah laut dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, termasuk pemadam kebakaran dan sistem evakuasi darurat. Karena lingkungan bawah air, peralatan listrik di terowongan harus dirancang khusus agar aman dari risiko kebocoran air. Terowongan ini biasanya digunakan sebagai bagian dari sistem transportasi, seperti jalan tol atau rel kereta api, yang memudahkan pergerakan kendaraan dan orang antar daratan. Pembangunan terowongan bawah laut melibatkan teknik-teknik konstruksi khusus. Metode konstruksi dapat mencakup penyelaman terowongan dari permukaan laut atau penggalian terowongan dari kedua ujung daratan yang terhubung. Terowongan bawah laut harus dilengkapi dengan sistem pemantauan yang canggih untuk mendeteksi potensi kerusakan atau kebocoran air. Sistem ini membantu memastikan keamanan pengguna dan kelestarian lingkungan laut di sekitarnya. Agar terowongan tetap beroperasi dengan optimal, pemeliharaan rutin sangat penting. Ini melibatkan pemeriksaan secara berkala terhadap struktur, sistem ventilasi, dan peralatan lainnya. Terowongan bawah laut memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendukung pariwisata, dan menciptakan peluang pekerjaan. Terowongan bawah laut dapat membantu mengurangi tekanan lalu lintas di permukaan laut atau jalan raya, yang dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi kemacetan. Contoh terowongan bawah laut termasuk terowongan Seikan di Jepang, terowongan Channel di bawah Selat Inggris, dan terowongan Laerdal di Norwegia. Keberadaan terowongan bawah laut bisa menjadi solusi efisien untuk mengatasi kendala geografis dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Terowongan bawah laut yang merupakan jalur atau jalan berada di dasar laut. Terowongan terletak sekitar 140 meter di dasar laut atau dengan kedalaman 240 meter di bawah permukaan laut. Dalam era baru terowongan bawah tanah dibantu oleh sebuah mesin bernama tahi lalat, atau sebuah mekanis raksasa dengan teknik yang baik serta digunakan merencanakan jalur dan berfungsi untuk mengatasi retakan jauh di bawah permukaan laut. Salah satu keuntungannya adalah terowongan masih memungkinkan pengiriman dengan melintasi jembatan. Jika di darat menggunakan jembatan gantung yang rendah maka membutuhkan bukaan atau jembatan ayun yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sebaliknya, jembatan yang lebih tinggi memungkinkan pelayaran yang kurang enak dipandang dan ditentang oleh masyarakat. Jembatan yang lebih tinggi juga bisa lebih mahal daripada yang lebih rendah. Jembatan juga dapat ditutup karena cuaca buruk seperti angin kencang. Ada dua jenis terowongan bawah laut yaitu Seikan Tunnel. Terowongan Seikan merupakan terowongan yang dapat digunakan untuk keperluan transportasi manusia di dunia saat ini. Terowongan Seikan dibangun dan digunakan untuk jalur rel kereta api sepanjang 53,85 km di Jepang. Dibangun menghabiskan waktu selama 17 tahun untuk membangun terowongan Seikan Tunnel. Channel Tunnel. Terowongan Channel ialah terowongan rel kereta bawah laut, memiliki panjang 50,5 km atau 31,4 mil yang menghubungkan antara Folkestone, Kent dekat Dover di Inggris Raya dengan Cockles, dan terletak di bawah Selat Dover, Inggris. Terowongan Channel Tunnel terhubung dari ujung ke ujung dengan LGV. Kecepatan kereta mencapai high speed 1 kereta api berkecepatan tinggi. Terowongan ini dibangun untuk mempersingkat jalur darat. Selain itu penumpang dapat menikmati aneka biota laut dengan jelas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur akses jalan guna mendukung konektivitas antar daerah di ibu kota Nusantara. Salah satunya yakni melalui pembangunan jalan tol yang dilengkapi terowongan bawah laut.
Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menjelaskan bahwa saat ini progres mengenai pembangunan terowongan bawah laut atau Immersed Tunnel pertama di Indonesia tengah dalam tahap pelelangan desain. Untuk Immersed Tunnel saat ini masih proses lelang pekerjaan desain. Sebagai catatan, terowongan bawah laut dimaksud merupakan bagian dari Jalan Tol Balikpapan, Samarinda Seksi 4. Tak hanya dilengkapi dengan terowongan bawah laut, Jalan Tol Balsam juga rencananya akan memiliki 2 terowongan yang diperuntukkan sebagai tempat perlintasan hewan. Adapun, secara keseluruhan, saat ini progres pembangunan IKN tahap diketahui telah mencapai 40%. Sementara itu, hingga akhir 2023 mendatang progres pembangunan IKN tahap 1 diperkirakan akan tembus 70%. Hal tersebut sejalan dengan rata-rata pertumbuhan progres pembangunan di IKN berada pada kisaran 2% setiap minggunya. Adapun, sejumlah infrastruktur dasar IKN yang utamanya akan selesai pada 2024 yakni pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Di mana, untuk memastikan pasokan air bersih saat ini pemerintah tengah menyelesaikan bendungan Sepaku Semoy dan Intek Sepaku. Selanjutnya, sistem penyediaan air minum ditargetkan mulai didistribusikan ke beberapa kawasan di IKN pada 2024 mendatang. Sementara itu, pembangunan jalan tol IKN yang tergabung pada pembangunan IKN tahap I yakni Seksi 3 Akaranjoang KKT Karyangol sepanjang 13,4 km, 12,33%, Seksi 3B KKT Karyangol Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, 30,11%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km, 37,39%. Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia akan mengimplementasikan sejumlah teknologi Korea Selatan terkait pembangunan ibu kota negara Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, menyatakan pihaknya mendorong kerjasama pembangunan infrastruktur antara Indonesia dan Korea Selatan, salah satunya dalam pembangunan IKN. Menteri Basuki berterima mengatakan sebanyak 25 orang tenaga ahli asal Indonesia telah mengikuti pelatihan yang diberikan pemerintah Korea Selatan dalam program Smart City Development Program Indonesia-Korea. Saat ini, seluruh tenaga ahli tersebut telah ditempatkan di kawasan IKN Nusantara untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan studi kelayakan untuk membangun terowongan bawah laut dari Balikpapan menuju IKN Nusantara. Diharapkan, teknologi dari Korea dapat diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat. Rencananya, studi kelayakan ini akan selesai. Indonesia akan miliki tol bawah laut pertama, kini dalam tahap detail engineering design. Indonesia akan segera miliki Immersed Tunnel atau tol bawah laut di masa mendatang. Hal tersebut diketahui dari penjelasan Kementerian PUPR tentang rencana pembangunan tol bawah laut, akan dilaksanakan di ibu kota negara Nusantara. Rencana pembangunan tol bawah laut di IKN tersebut akan menjadi yang pertama di Indonesia. Proyek tol bawah laut ini diperkirakan akan mulai dibangun setelah 2024 dengan rencana anggaran konstruksi hingga 10 triliun rupiah. Tol tersebut akan dibangun sepanjang 2 km dan dirancang untuk menyeberangi sungai di salah satu jalan tol IKN. Tol bawah laut ini dibuat karena alasan ekologi yang ada di titik, di mana tol akan dibangun. Diketahui sebelumnya, kawasan yang akan dikerjakan merupakan kawasan hutan mangrove yang perlu dilindungi kelestariannya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR merencanakan pembangunan tol bawah laut agar ekologi sekitar sungai tidak terganggu. Berdasarkan penjelasan Kementerian PUPR, rencana pembangunan tol bawah laut ini sudah mencapai tahap detail engineering design dan pematangan kelayakan studi. Basic Engineering Design Tol Bawah Laut Indonesia akan dibantu oleh tenaga ahli Belanda dan Korea Selatan. Sementara dalam pembangunannya, Kementerian PUPR akan melibatkan konsultan internasional karena ini merupakan momen pertama kali Indonesia membangun tol di bawah laut. Secara teknis, pembangunan tol bawah laut ini tak sepenuhnya berada di bawah laut. Pembangunan proyek jalan tol tersebut akan dibangun di darat terlebih dahulu dan baru kemudian akan ditenggelamkan. Pembangunan proyek jalan tol ini juga diketahui akan menjadi bagian dari Seksi 4 Jalan Tol Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan saat ini rencana pengembangan proyek tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara masih memasuki tahap desain. Meski demikian,
Sebelumnya salah satu perusahaan infrastruktur pelat merah yakni PT Hutama Karya telah menyatakan minatnya untuk mengajukan prakarsa atas proyek jumbo tersebut. Rencana pembangunan proyek terowongan bawah laut pada salah satu ruas tol di IKN tersebut masih masuk tahap detail engineering design. Endra mengungkapkan biaya konstruksi terowongan bawah laut tidaklah murah. Dia menjelaskan, perkiraan kasar biaya konstruksi immersed tunnel per 1 km mencapai 4 triliun rupiah. Sementara itu, rencananya terowongan bawah laut tersebut memiliki total panjang mencapai 1,5 km. Direktur Operasi Hutama Karya menjelaskan, pihaknya berencana melaksanakan pembangunan terowongan bawah laut di IKN. Kami sedang melakukan inisiasi studi untuk mengajukan prakarsa untuk membangun segmen tol yang salah satunya ada konstruksi immersed tunnel. Gambaran total nilai konstruksi dari proyek terowongan bawah laut perdana di Indonesia tersebut diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah. Sementara itu, total panjang terowongan yakni sekitar 2 km. Sementara dari sisi pendanaan, manajemen HK juga masih belum bisa menyampaikan secara detail. Mengingat, saat ini sifatnya masih dalam tahap pematangan kelayakan studi. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.